suatu perilaku yang tentunya melibatkan kekerasan fisik dan tentu tidak banyak pihak yang menyukainya. Tetapi tahukah kamu bahwa di Indonesia tidak banyak pihak yang mewajibkan ada program anti-bullying di sekolah-sekolah? Tentu sangat memprihatinkan, bukan? Apalagi bagi kalian orang-orang tua masih takut dengan situasi anak mereka di sekolah. Di beberapa negara-negara lain seperti di Amerika Serikat, Inggris, bahkan Australia, perilaku seperti bullying-bullying sudah sering diamati dan berusaha mencari cara untuk dicegah, bahkan ditanggulangan. Tapi bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Tentu masih jarang. Tapi tahukah kamu bahwa menurut pasal 54 nomor 23 tahun 2002 ada suatu undang-undang yang mengatakan bahwa setiap siswa di lingkungan maupun di dalam sekolah harus dilindungi dari segala tindakan kekerasan, baik oleh guru, siswa, bahkan pihak-pihak lain yang ada di dalam sekolah tersebut. Oleh karena itu, marilah kita hari ini akan membahas soal bullying, terutama yang di Indonesia. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Bullying. Ada 3 ciri-ciri bullying. Yang pertama adalah secara kekerasan fisik. Tentunya itu yang paling kita sering temui di kehidupan sehari-hari. Ya seperti pengeroyokan, tinju rame-rame oleh main. Lalu yang kedua ada bullying secara mental. Misalkan intimidasi, pemerasan, ancaman. Lalu yang selanjutnya ada secara verbal. Tentu kita semua pernah merasakannya, yaitu melalui ejekan, terutama menggunakan nama panggilan yang merendahkan martabat kita sebagai manusia. Ngomong-ngomong soal negara dengan tingkat bullying yang paling tinggi di dunia, peringkat nomor 1 diduduki oleh Jepang. Mereka biasanya melakukan bullying di kelas. Keseluruhan murid membuli satu murid dengan cara bekerja sama. Biasanya situasi ini disebut dengan nama itu. Tapi yang lebih mengagetkan, Indonesia menempati urutan kedua dalam tingkatan bullying yang paling parah dan paling sering terjadi di dunia. Sungguh mengkhawatirkan, banget. Terutama dengan situasi di mana era modern, dengan globalisasi di dunia sekarang ini, sudah banyak teknologi canggih yang memungkinkan untuk adanya social networking. Dan kalian mesti tahu bahwa kebanyakan bullying di Indonesia terjadi di networking. Apalagi dengan Indonesia menjadi penyumbang terbesar dalam social networking sebesar 15% di dunia. Tentu kalian bisa bayangkan bila terjadi sebuah bullying di social networking. Tentu kita semakin khawatir dengan kondisi anak-anak kita, bukan? Tahukah Anda bahwa pada tahun 2006, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistika, sudah ada 25 juta kasus bullying yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, dan 30% diantaranya dilakukan oleh anak-anak, dan 40% diantaranya dilakukan di lingkungan sekitar sekolah. Ada sebuah survei yang dilakukan bahwa sebesar 25% siswa pernah melakukan tindakan kekerasan semasa sebelum sekolahnya, dan 27% guru-guru yang pernah mengajar memilih untuk diam daripada turut campur dan akhirnya harus ikut bermasalah dengan pihak yang berwajib atau bahkan dengan orang tua murid. Bullying itu
sendiri kan yang pertama memang bentuk dari kekerasan ya, kekerasan yang dilakukan secara verbal, secara fisik, secara psikologis dari orang yang lebih dewasa biasanya ke anak yang lebih kecil, yang lebih lemah. Dan memang di Indonesia sendiri kebanyakan kasus bullying itu masih banyak terjadi, khususnya di kalangan pelajar ya, anak SMP, SMA, entah kenapa senioritas itu masih sangat dianggap sebagai sesuatu yang cukup bergengsi lah dalam tanda kutip ya. Jadi ketika mereka sudah naik ke kelas yang lebih tinggi, mereka merasa diri sudah lebih lebih berkuasa, lebih merasa pintar, lebih merasa lebih kuat, dan akhirnya dia dalam tanda kutip menyakiti kaum yang lebih lemah atau yang lebih di bawahnya di kelasnya begitu. Sebenarnya faktor kekerasan itu bisa dipicu oleh dua hal ya, karena memang faktor personalnya dia, karena sifat dia memang cenderung agresif gitu ya, sering melakukan agresif. Yang kedua itu pengaruh lingkungan. Tapi kalau untuk bullying yang terjadi di sekolah, saya melihatnya lebih kepada sikap conformity. Conformity itu artinya dia ikut-ikutan dengan teman. Ya, karena remaja itu kan masih mencari identitas, dalam tahap perkembangan mencari identitas diri. Jadi ketika ada teman-teman yang mengajak untuk melakukan sesuatu yang salah sekalipun, dia tetap ingin mengikuti agar bisa diterima oleh kelompoknya. Biasa kan karena terjadinya di sekolah, yang pasti pertama guru harus membuat pengawasan yang lebih ketat. Pertama, yang kedua juga faktor keluarga, artinya anak itu kan dibesarkan gak jauh dari lingkungan keluarga ya. Ketika di keluarganya sudah diperlengkapi dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang kuat, ketika dia terjun ke dalam lingkungan sosial, pertahanan dirinya akan lebih kuat tuh, nggak mudah terpengaruh dan nggak mudah melakukan hal-hal yang negatif. Kalau dikaitkan dengan Pancasila, pastinya anak zaman sekarang kurang melekat ya. Penanaman nilai-nilai Pancasila itu seperti diabaikan. Dan bisa jadi juga sih sifat nasionalisme, merasa bahwa manusia itu harusnya sederajat dan sebagainya itu tidak dimaknai secara lebih mendalam, sehingga timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti bullying tadi. Yang pertama, biar kita sendiri nggak menjadi pelaku itu sendiri ya. Yang pertama mungkin harus disadari bahwa manusia itu adalah suatu pribadi yang berharga ya. Ketika kamu sudah mencoreng dia, akan sulit untuk membangkitkan dia untuk kembali ke kondisi yang seperti semula ya. Manusia itu bukan benda. Kalau benda mungkin kalau udah kecoret kamu bisa hapus gitu ya, tapi yang namanya manusia ketika sudah tercoreng itu akan diingat terus seumur hidupnya. Apalagi masa-masa remaja adalah masa yang rentan. Kamu harus memposisikan diri, kalau saya yang di posisi dia, apa yang akan saya rasakan, apa yang akan saya terima dampaknya setelah itu. Mungkin itu yang pertama. Lalu yang kedua, agar tidak menjadi korban mungkin perlu ya. Tidak menjadi korban, yang pertama ya harus bisa, kadang untuk menjadi korban itu kita itu secara nggak sadar kita mengizinkan diri kita sendiri, mengizinkan diri kita sendiri untuk menjadi korban. Bersikaplah tegas, ya asertif juga dengan orang lain. Artinya ketika tidak suka diperlakukan seperti itu, bisa segera bilang sama orang itu atau lapor kepada pihak-pihak yang berwenang, misalnya dengan guru dan sebagainya. Dan mungkin kalian sebagai penonton yang melihat banyaknya kasus bullying, kamu bisa mulai memberikan saran kepada pihak sekolah, kepada memberikan edukasi kepada orang tua, harus diperlengkapi anak itu selagi masih di rumah. Selagi di rumah itu diberikan nilai-nilai yang baik sehingga identitas diri dia sudah terbentuk gitu ya. Jadi ketika dalam lingkungan sosial dia nggak serta-merta ngikutin temennya untuk melakukan bullying ya. Lalu yang kedua, untuk pihak sekolah bisa diberikan saran pengawasan yang lebih ketat juga. Jadi guru pun ketika melihat kasus itu harus segera bertindak. Kadang ada pihak sekolah yang mendiamkan, nggak berani melakukan suatu tindakan yang tegas gitu ya. Otomatis itu akan terulang terus. Ada beberapa sila dan Pancasila yang menentang tindakan bullying. Salah satunya adalah sila kedua, kemanusiaan yang tidak berada.
Seperti yang kita ketahui bahwa tindakan bullying adalah suatu tindakan kekerasan yang dimana kita ketahui bahwa tindakan kekerasan telah melanggar hak asasi manusia, terutama saling menggunakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Dan dari sisi lainnya juga dapat dihubungkan dengan sisi yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita seharusnya tidak saling membeda-bedakan ciptaan Tuhan yang lain. Terutama kita harus saling tolerir agama yang lain. Marilah kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bebas bullying. I want to see you here beside